Ya, apakah hal ini juga Anda melihat ya, bahwa perhitungan bisnis, prioritas bisnis itu terkait dengan upaya penggulingan Gus Dur 20 tahun yang lalu? Karena setahu saya di era Gus Dur itu suasana sangat bebas, orang mau ngomong apa aja boleh. Waktu itu belum ada undang-undang ITE dan Gus Dur juga tidak sama sekali tidak punya minat untuk menggunakan undang-undang subversi yang mungkin saat itu masih berlaku. Jadi kalau saya teropong lagi dalam sejarah pemerintahan di Republik Indonesia ini kan sudah ada presiden 7. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, kemudian sekarang Joko Widodo. Menurut saya, pemerintahan yang paling secara konstitusi, secara demokrasi ini benar, kuat itu pemerintahan Gus Dur. Nah, kita sendiri kan wartawan nih, waktu itu banyak di lapangan juga kan merasakan itu. Kita kebebasan pers dijunjung tinggi. Parlemen mau ngomong apa saja boleh. Sementara pemerintah juga tetap bekerja. Kemudian masyarakat terlindungi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat flashback lagi, kita baca berita-berita lagi di masa lalu, di masa itu, hampir tidak ada kritik terhadap mekanisme tata kerja, tata kelola pemerintahan. Kan begitu, ini juga masih apa juga. Yang ada adalah kritik terhadap omongan-omongan presiden. Omongan Gus Dur kan yang selalu dianggap kontroversi. Padahal menurut saya nggak kontroversi amat kalau kita lihat dari konteks sekarang ya. Jadi menurut saya pemerintahan yang ideal itu waktu itu minus pengkhianatan politik, ini pemerintahan Gus Dur. Kesimpulannya adalah bahwa memang ada komplikasi politik waktu itu, ada pertarungan di internal, di dalam pemerintahan, juga kemudian berkembang di luar. Nah di dalam pemerintahan itu kan, kita masih ingat dulu lah, waktu 99 itu, ada dua kekuatan poros tengah dan kekuatan nasionalis yang PDIP. PDIP merasa menang pemilu 30-sekian %, sehingga merasa harus menjadi presiden. Padahal kan mekanisme pemilihan presiden itu di MPR, one man one vote. Nah sementara kalau dijumlahkan, kekuatan PDIP itu tidak sanggup mengangkat ketua umumnya waktu itu Megawati menjadi presiden. Tapi mereka berpikir parlementer, sehingga pemenang pemilu itu memegang pemerintahan. Tapi kan harus ada koalisi-koalisi juga di situ. Nah kelihatannya waktu itu secara politik PDIP tidak mau berkoalisi dengan kekuatan politik manapun. Akhirnya poros tengah kemudian bersama Golkar mengusung Gus Dur untuk mencari jalan tengah. Karena waktu itu poros tengah kan ingin Pak Amin, tapi Pak Amin kan sudah terpilih menjadi ketua MPR. Nah, kemudian Gus Dur setelah jadi presiden, Gus Dur hanya terpilih karena didukung oleh poros tengah dan Golkar. Itu jadi presiden, Gus Dur ingin mempercepat persoalan bangsa, mempercepat penyelesaian krisis. Itu sebabnya Gus Dur negosiasi dengan teman-teman poros tengah dan Golkar, bahwa dia ingin calon wakil presidennya itu dari PDIP Megawati untuk menetralisir kemungkinan adanya perpecahan di secara nasional. Nah saya lihat kemudian gagasan Gus Dur ini diterima. Nah tapi persoalannya adalah Megawati nggak mau jadi wakil presiden, dia tetap maunya jadi presiden. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika ini kan tanggal 23 itu hari Senin. Nah hari Minggunya tanggal 22 itu ada pertemuan ketua-ketua partai politik, bahkan PKB juga ikut, Pak Tori Abdul Jalil yang waktu itu sudah diberhentikan, tapi masih diakui sebagai ketua PKB oleh mereka. Itu berkumpul di Kebagusan, di rumah ketua PDIP yang juga wakil presiden Megawati. Tanggal 22 itu hari Minggu. Jadi kronologisnya begini, tanggal 22 itu ada pertemuan di rumah Megawati untuk mengganti presiden. Ini kalau saya lihat ada salah satu beritanya ini kan
kemudian judulnya begini nih, dukungan Mega Presiden menguat. Ini berita hasil dari pertemuan itu, berarti kan pergantian presiden sudah direncanakan. Nah kalau zaman sekarang itu mereka ini bisa ditangkap dengan tuduhan makar lagi gini. Waktu itu saya bilang, Gus, ini kan beda Gus dengan dekretnya Soekarno. Dekretnya Soekarno kan didukung oleh angkatan bersenjata, sehingga kuat. Kita kan nggak ada didukung. Polri ikut ke sana, pro PDIP. Tentara juga Kostrad misalnya yang dipimpin oleh Riyamizat Yakudu mau sudah menata tank di depan istana yang moncongnya mengarah ke istana. Dan kemudian kan oleh Megawati diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat. Nah waktu itu Gus Dur bilang, saya tahu itu, tapi dekret ini hanya untuk pertanda. Ini selembar kertas ini hanya untuk pertanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres dalam konstitusi kita, dalam proses ketatanegaraan kita. Mungkin sekarang tidak ada manfaatnya, tapi 10-20 tahun lagi mungkin akan ada orang mempelajari hal ini untuk kajian ketatanegaraan. Dan sekarang sudah 20 tahun, saya lihat tidak ada yang mempersoalkan ini. Orang-orang yang mengaku Gus Durian, orang-orang yang dipesan oleh Gus Dur juga diam aja mengenai masalah ini. Padahal menurut saya ini penting. Saya bilang ini tidak mendidik kepada generasi berikutnya. Karena itu saya ingin ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ini harus diluruskan, harus dibenerin bahwa ini bukan Gus Dur dilengsarkan bukan karena mengeluarkan dekret yang anti demokrasi, tapi ini perlawanan Gus Dur terhadap perebutan kekuasaan antara presiden dan wakil presiden. 20 tahun Gus Dur lengser, politikus PKB beraninya sentil kami. Kok nggak berani sentil PDIP dan Megawati? Melansir portal islam.id, hari ini 23 Juli 2021, 20 tahun yang lalu, Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lengser dari jabatannya. Gus Dur lengser usai MPR menyatakan mosi tidak percaya. Salah satu politikus PKB, pimpinan Caimin, Khozanah Hidayati atau Mbak Ana Khozanah, melalui akun Twitternya mengunggah jejak digital foto demo kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia saat menuntut turunkan Gus Dur. Kami maafkan, namun tidak akan kami lupakan, tulis anak buah Caimin itu di akun Twitternya @anahoz, Jumat 23 Juli 2021. Kicauan politikus PKB itu sontak mendapat respon luas, salah satunya dari @zenrs yang merupakan wartawan senior Chief of Content @narasi TV dan Chief Editor @narasi Newsroom. Kami memang setuju pelengseran Gus Dur, tapi peran mereka minor sajalah, komen @zenrs. Gak sekalian memaafkan, coba sebutin deh. Golkar, PAN, bahkan PDIP, dan tentu saja HMI atau kami, ujar NZers. Kami itu kurcaci aja dibanding yang terakhir-terakhir itu dalam urusan Gus Dur lengser. Jangan pilih-pilih dong merawat ingatannya, ungkap NZers. Azens menyentil politikus PKB, kenapa tidak berani menyentil partai-partai dan tokoh-tokoh yang justru punya peranan besar dalam pelengseran Gus Dur. Partai, ormas, tokoh-tokoh dan aktivis yang dorong pelengseran Gus Dur itu masih pada eksis, masih pada hidup. Tuh, yang ono, yang ini, yang anu. No, sebelum sono, sebelum sini, itu tuh juga termasuk, ujar @zens. Sementara netizen lain mengungkap betapa lucunya politikus PKB anak buah Caimin ini, sebab dia sekarang bersama kubu Caimin yang justru telah melengserkan Gus Dur dari kursi PKB. Anakos ini emang lucu.
Caimin yang sampai menjelang wafatnya Gus Dur Raja belum dimaafkan, tapi Mbak E bangga di bawah pimpinan Caimin. Megawati yang disebut Gus Dur sebagai tokoh utama penggulingan dirinya. Dengan bangga dia berdiri satu gerbong. Gus Dur dah wafat masih aja dipolitisir, ujar akun @sambudi99. Berikut beberapa tanggapan lain netizen terkait kicauan politikus PKB Mbak Ana Khuzana, calon Bupati Tuban dari PKB yang kalah di Pilkada serentak kemarin. Dari akun @lijak_travel, peran dari kelompok-kelompok Islamis seperti PKS, kami, dan lain-lain adalah sebagai pencuci tangan dan red herring buat kelompok-kelompok yang emang pembuat masalah dan punya kekuasaan besar. Padahal ada ketum partai yang melenserkan Gus Dur, sampai sekarang masih jadi ketum. Yang paling diuntungkan dari lensernya Gus Dur, ya siapa lagi kalau bukan yang ganti jabatannya, ujar akun Twitter @propagasis. Tahun segitu kami masih anak bawang, orang mereka baru berdiri tahun 98, lawang organisasi itu juga terbilang masih baru, kata Rosiful Amiruddin. Gak asik ye, tebang pilih merawat ingatannya. Aku mungkin doi udah pipun. Ya karena beraninya sama kurcaci saja, kata Rahadian. Pasti itu, mana berani nyenggol partai-partai besar yang ikut melengserin Gus Dur. Ana Khos ini memang lucu. Caimin yang sampai menjelang wafatnya Gus Dur Raja belum dimaafkan, tapi Mbak bangga di bawah pimpinan Caimin. Megawati yang disebut Gus Dur sebagai tokoh utama penggulingan dirinya, dengan bangga dia berdiri satu gerbong. Gus Dur dah wafat masih aja dipolitisir, ujar @sambudi99. Lagian sibuk itu sok-sokan, padahal sekarang jadi kadernya Caimin yang udah melengserkan Gus Dur dari PKB, malah kau dipilih-pilih. Pilih-pilih tergantung orientasi politik lah, kata Muhammad Rizky Darwan, termasuk dari kubu yang sama juga yang sekarang ngepet jadi presiden. Jadi benteng cuci tangan banget, ujar Fadia Kafisa. Tidak hanya itu, ex-anggota DPR RI ini yakini Gus Dur lengser gegara jadi tumbal syahwat Megawati. Mantan anggota DPR RI Joko Edi Abdurrahman meyakini bahwa lengsernya Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, bukan karena dekret melainkan karena ada perseteruan antara Gus Dur dan Megawati, wakil presiden saat itu. Awalnya, yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah Adi Masardi dalam acara Talkshow Rafli Harun yang diunggah di kanal YouTube. Melansir dari Ermol, Adi mengatakan bahwa lengsernya Gus Dur karena adanya permainan politik di mana adanya perseteruan antara Gus Dur dan Megawati pada waktu itu. Dekret yang diterbitkan Gus Dur itu merupakan respons. Ini 100% pertarungan politik antara presiden dan wakil presiden, memanfaatkan situasi kritis di parlemen, ujar Adi Masardi pada Jumat 23 Juli 2021. Menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan Adi Masardi itu, Joko Edi tampak yakin dengan perkataan Andi. Joko Edi melalui akun Twitter miliknya mengatakan bahwa dirinya setuju dengan pernyataan Adi, mengingat kata Joko Edi dirinya merupakan sosok yang menyaksikan perseteruan tersebut. Betul, saya saksinya. Gus Dur dibawa ke meja jagal, lalu PDIP mencincang Gus Dur untuk dibikin tumbal syahwat Megawati. Cuit Joko Edi. Lonte, kata TK, tapi sebenarnya sudah dibayar oleh Gus Dur, lanjutnya. Di Twitter lainnya ia mengatakan bahwa Mega telah dikerjai pada Pilpres hingga menerima kekalahan. Padahal menurut Joko Edi, tim sukses Mega pada waktu itu adalah para aparat negara. Megawati dikerjai hingga kalah telak di Pilpres. Padahal tim kampanyenya, Panglima TNI, Kapolri, Askar, terang Joko Edi. Lengsernya Gus Dur kembali disorot mengingat tepat pada hari ini Megawati pernah dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 20 tahun lalu untuk menggantikan Gus Dur. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas informasikan. Andalah yang memutuskan.